Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Yulana Putri. Saya dari kelas Asisten Peneliti A2 dengan NIM 220101110146. Di sini saya akan membuat video terkait teori sosial Karl Marx beserta relevansinya terhadap dunia pendidikan. Karl Marx merupakan seorang filsuf ekonom yang berasal dari Jerman, yang mana beliau dikenal sebagai salah satu pendiri sosialisme modern. Teori sosial Karl Marx berfokus pada analisis struktur masyarakat, khususnya sistem kapitalisme, yang mana teori Karl Marx ini menjelaskan terkait bagaimana pengaruh hubungan antara manusia, ekonomi, dan juga kekuasaan. Karya yang paling terkenal dari tokoh ini yaitu Manifesto Komunis dan juga Das Kapital, yang mana karya tersebut menekankan pada pemahaman terkait konflik kelas dan juga perubahan sosial. Kemudian, konsep utama teori sosial Karl Marx yang pertama yaitu materialisme dialektis. Materialisme dialektis ini merupakan suatu pemikiran dari Karl Marx yang mempercayai bahwa sejarah manusia didorong oleh perjuangan antara kelas-kelas sosial, di mana basis ekonomi atau alat produksi itu dapat menentukan struktur masyarakat dan juga ideologi. Jadi, Karl Marx ini membagi tatanan sosial atau kelas sosial ini menjadi dua, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Kemudian yang kedua yaitu alienasi. Alienasi ini maksudnya dalam masyarakat kapitalis, pekerja merasa tersaing dari hasil kerja karena mereka merasa dieksploitasi oleh pemilik modal, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan juga konflik antar kelas. Kemudian yang ketiga yaitu konflik kelas. Nah, masyarakat ini menurut Karl Marx, masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu proletariat atau kelas pekerja dan juga bourgeois atau biasanya disebut bourgeois atau kelas pemilik, di mana ketegangan ini mendorong revolusi untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu kapitalisme dan eksploitasi. Marx mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang menghasilkan kesenjangan kekayaan, di mana nilai surplus dieksploitasi dari tenaga kerja untuk keuntungan pemilik. Kemudian, relevansi dari teori Karl Marx terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai alat reproduksi kelas sosial, karena menurut pemikiran Karl Marx, pendidikan sebagai mekanisme yang mempertahankan hierarki kelas, di mana sekolah mengajarkan nilai-nilai yang terkandung yang mendukung kapitalisme dan mempersiapkan siswa untuk peran mereka dalam sistem ekonomi. Kemudian yang kedua, kesenjangan pendidikan. Teori ini menyoroti bagaimana akses pendidikan yang tidak merata memperkuat ketimpangan sosial, dengan anak-anak dari kelas bawah sering mendapat pendidikan yang kurang berkualitas dibandingkan dengan kelas atas. Jadi, menurut Karl Marx, kesenjangan pendidikan ini artinya pendidikan dalam dunia pendidikan ini masih belum merata. Jadi, antara orang yang mempunyai kelas atas, maksudnya ekonomi kelas atas, itu mereka mempunyai fasilitas atau difasilitasi pendidikan yang sangat mendukung. Sedangkan ada gap atau kesenjangan antara orang yang mempunyai ekonomi kelas atas dan juga orang yang mempunyai ekonomi kelas di bawah. Sedangkan orang yang mempunyai ekonomi kelas di bawah itu pendidikannya masih kurang berkualitas dan kurang didukung oleh pemerintah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kritik terhadap pendidikan kapitalis. Karena pendidikan seringkali difokuskan pada keterampilan teknis untuk pasar kerja, bukan untuk pengembangan kritis, yang menurut Karl Marx menghambat potensi manusia dan mencegah perubahan sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu implikasi untuk reformasi pendidikan. Teori Karl Marx mendorong pendidikan yang lebih egaliter, seperti pendidikan gratis dan inklusif, untuk mengurangi alienasi dan mempromosikan kesadaran kelas yang relevan dalam diskusi tentang keadilan sosial di sekolah modern. Selanjutnya, pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Menurut Karl Marx menekankan bahwa pendidikan itu harus mendorong pemikiran kritis dan kesadaran kelas untuk melawan eksploitasi, sehingga siswa tidak hanya belajar fakta, namun juga bagaimana mengubah struktur sosial yang tidak adil. Jadi, seperti fakta yang ada di Indonesia, bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena apa? Karena
seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx bahwa pendidikan itu harus mendorong pemikiran kritis dan kesadaran kelas untuk melawan eksploitasi. Jadi di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus terkait eksploitasi, entah itu eksploitasi buruh ataupun eksploitasi sumber daya alam. Jadi dalam dunia pendidikan itu terdapat korelasi antara teori sosial Karl Marx dengan isu-isu atau problematika sosial yang ada di Indonesia. Jadi yang selanjutnya yaitu integrasi dengan isu global. Di era globalisasi ini, teori Marx relevan untuk mengkritik pendidikan yang hanya mempersiapkan siswa untuk ekonomi kapitalis, yang mendorong kurikulum yang lebih inklusif terhadap isu-isu seperti lingkungan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Seperti kasus-kasus yang ada di Indonesia, ada penculikan, kemudian penculikan bayi yang diambil organnya, itu kan juga salah satu hal-hal yang merusak hak asasi manusia. Sehingga saya kira pentingnya kita memahami teori-teori sosial ini yang kemudian kita kaitkan dengan problematika atau isu-isu sosial yang terjadi di Indonesia, sehingga saya kira kita sebagai kaum intelektualis harus bisa menjadikan teori-teori Karl Marx ini untuk mengkritik pemerintah dan juga memperbaiki dalam dunia pendidikan agar lebih baik ke depannya. Kesimpulannya, teori sosial Karl Marx ini memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif terhadap dinamika kekuasaan dan ekonomi dalam masyarakat yang masih relevan sampai saat ini. Dalam konteks pendidikan, teori ini mengingatkan kita untuk mereformasi sistem agar lebih adil dan mendorong pemikiran kritis, bukan sekedar reproduksi status quo. Kemudian yang selanjutnya yaitu video ini diharapkan dapat menginspirasi untuk mempertimbangkan bagaimana dunia pendidikan ini dapat menjadi agen perubahan sosial yang positif dan dapat berguna bagi sesama. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.